Salam, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Perkenalkan, nama saya Tuguhan Marpaung, anggota PKLU Jemaat Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur kami sampaikan padamu atas penyertaan-Mu bagi kami di malam yang telah kami lalui sampai dengan saat ini. Kami sehat adanya, tak kurang suatu apapun. Tuhan, saat ini kami anggota PKLU GPB akan membaca Alkitab bersama. Kiranya datanglah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mengerti makna firman-Mu yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami jemaat-Mu sudah siap mendengar. Dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita di pagi hari ini ambil dari Zakaria 10 ayat 1 dan 2. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terapim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Demikian pembaca Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam Kristus, kita akan baca renungan firman Tuhan seperti tertulis dalam SBU yang diberi judul Pertobatan dan Berkat. Mintalah hujan dari Tuhan pada akhir musim semi. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia adalah dua karakter Allah yang konsisten ditemukan dalam Alkitab. Hal ini terbukti melalui kesediaan Allah untuk mengampuni Israel, umatnya,
dan memulihkan keadaan mereka. Pertama, ia akan membawa mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Kedua, ia akan menghukum bangsa-bangsa sekitar yang menindas Israel dalam penderitaannya. Ketiga, Allah menjanjikan datangnya Mesias, yaitu orang yang diurapinya untuk membawa damai sejahtera. Keempat, ia akan memulihkan kesejahteraan Israel sehingga mereka kembali bersorak-sorai dan bersukacita. Berpegang pada janji-janji ilahi tersebut, Nabi Zakaria bin Berekia mengajak orang-orang Yehuda yang kembali dari Babilonia untuk bertobat dari percabulan rohani seperti menyembah terapim dan percaya pada ramalan serta mimpi para petenung. Zakaria menegaskan bahwa semua itu sia-sia dan tidak akan mendatangkan hujan yang mereka butuhkan untuk bercocok tanam. Sebab hanya Allah, Khalik langit dan bumi, yang berkuasa mendatangkan hujan. Tanpa perkenaannya, mereka akan tetap mengalami kekeringan dan kelaparan. Seruan dan teguran Zakaria kepada orang-orang Yehuda menegaskan adanya hubungan erat antara pertobatan dan berkat Allah. Selama kita masih menyembah kepada roh-roh dunia, kita tidak akan pernah mengalami damai dan sejahtera Allah. Sebab roh-roh tersebut terus mengganggu dan menyebabkan kekeringan dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Sebaliknya, siapa yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan akan diberikan selama-lamanya. Seruan Zakaria juga mengingatkan bahwa dosa manusia turut menyebabkan penderitaan bagi sesama ciptaan. Tidakkah hal ini nyata di sekitar kita? Ketidakpedulian dan keserakahan menyebabkan hutan gundul, sumber air tercemar, dan udara semakin terpapar polusi. Sungguh tanpa pertobatan tidak ada kesejahteraan. Sekalipun
Terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman-Mu dan renungannya. Kiranya berilah kami kemampuan melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan makna dari firman-Mu yang kami baca. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, kiranya beri kami anggota PKLU ini kesehatan yang prima. Kalau ada di antara kami yang sakit, kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa Dewan PKLU dan GPIB pada umumnya. Engkau sertai dan berkati ya Tuhan, agar para pengurusnya dapat membuat dan melaksanakan program yang terbaik untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin dari yang tertinggi yang ada di pusat sampai dengan di daerah terpencil. Kiranya penyertaan-Mu lah bersama mereka, agar mereka memimpin dengan baik dan benar, semua untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu saja Tuhan. Banyak hal yang ingin kami mohon ya Tuhan, tapi tidak dapat kami sebut satu persatu. Tapi kami tahu Tuhan dapat menjadikan itu semua sesuai dengan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dosa kesalahan kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu, kiranya Kau ampuni ya Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.